Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Wanita Praja Nisa Mardotilah, NPP 301094 kelas E5. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur dengan dosen pengampu Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP dengan materi pembahasan perilaku kinerja yang baik. Apa itu perilaku kinerja yang baik? Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi, di dalam kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar meningkatkan produktivitas sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan. Adapun ciri-ciri pegawai dengan perilaku kinerja yang baik. Di antaranya, menjalani tugas dengan baik. Salah satu ciri utama pegawai berkualitas adalah mereka yang memahami peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi. Dia juga menciptakan daya saing yang baik di hadapan pimpinan melalui hasil kerjanya. Kemudian ada produktif, memprioritaskan pekerjaan dan mengelola waktu dengan baik. Anda tahu kapan mengerjakan sebuah tugas dan tidak menunda pekerjaan, khususnya saat melibatkan orang lain. Anda menyadari lambatnya tugas Anda akan berpengaruh pada pekerjaan orang lain. Pegawai hebat tahu bagaimana cara mengelola waktu sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Berorientasi pada target. Bekerjalah dengan tujuan pribadi dan perusahaan di pikiran Anda. Setiap orang harus berkontribusi pada target perusahaan atau organisasi. Anda harus belajar bahwa untuk mendapatkan hasil terbaik adalah melalui kinerja yang optimal. Ini merupakan salah satu ciri pegawai berkualitas. Bermotivasi tinggi. Pegawai hebat selalu memiliki stamina untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dirinya biasa menentukan laju pekerjaan yang dapat ditiru orang lain. Jika ingin dihargai atasan atau rekan kerja, pastikan Anda bekerja maksimal di kantor. Jadilah yang terbaik sesuai kemampuan dan Anda akan meraih yang terbaik. Sabar dan bekerja keras. Memiliki sikap bekerja keras sangat penting saat Anda tengah meniti karir. Pernah bekerja dengan orang yang selalu berpikir negatif dan mencari-cari kesalahan Anda? Jadilah orang yang selalu siap melakukan pekerjaan. Berani dan sabar dalam bekerja dapat membuat Anda menjadi orang yang dipercaya dalam berbagai tugas penting. Fokus dan teliti. Pada apapun yang Anda lakukan, keluarkan kemampuan terbaik. Ambil inisiatif untuk memastikan semua hal berjalan dengan baik dan pastikan Anda fokus pada hal-hal kecil yang diabaikan pekerja lain. Berpikir dan bertindak positif. Pegawai yang hebat selalu bertanggung jawab pada apapun yang dilakukan. Anda juga harus berkontribusi positif pada organisasi. Untuk itu, tentu Anda harus senantiasa berpikir dan bertindak positif, mengambil inisiatif, memberikan banyak saran, dan menjadi orang yang menyelesaikan berbagai tantangan dalam pekerjaan. Dan terakhir, menjaga hubungan sosial. Pegawai berkualitas senantiasa mampu menjaga hubungan sosialnya dengan baik dan memiliki kerjasama positif dengan para pegawai dari divisi lain. Dengan begitu, atasan Anda tak perlu pusing mengatasi pegawai yang senantiasa bermasalah dengan yang lain. Beberapa indikator penilaian yang kerap digunakan dalam evaluasi pegawai.
Tanggung jawab peran. Indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan pegawai, mana yang sudah memenuhi harapan dan mana yang belum. Penilaian ini biasanya dilakukan pada pegawai baru, misalnya dalam masa percobaan, untuk mengetahui kecocokan kandidat dengan peran atau pekerjaan yang diberikan. Ketepatan waktu. Indikator ketepatan waktu paling banyak dipakai organisasi yang memiliki jenis pekerjaan dengan deadline atau tenggat waktu sangat ketat yang tak bisa dilanggar. Ketepatan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi kandidat dalam bekerja. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka. Kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan adalah indikator penting dan digunakan organisasi dalam menilai hasil kerja pegawai. Indikator ini menentukan keterampilan, kecakapan, dan tingkat kompetensi pegawai dalam bekerja. Hasil pekerjaan berkualitas berarti memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan mengurangi komplain. Kuantitas hasil. Hasil pekerjaan juga diukur dengan pemenuhan target dalam satuan waktu, misalnya target harian, mingguan, atau bulanan. Target dikonversi dalam ukuran kuantitas. Kuantitas merupakan indikator penilaian kinerja pegawai yang paling sering digunakan karena paling mudah diukur dalam angka. Presensi atau kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen pegawai dalam bekerja. Presensi juga menunjukkan kepatuhan pegawai pada peraturan organisasi mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pekerja. Karena itu, presensi tidak hanya diukur dari kehadiran pegawai, tetapi juga ketepatan waktu masuk dan selesai kerja. Keterlambatan yang berulang mengurangi durasi jam kerja, yang berarti juga mengurangi produktivitas. Kerja sama tim. Indikator ini mengukur seberapa bagus pegawai menjalankan tugasnya dalam organisasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan, menerima perintah, dan menjalankannya, serta berkolaborasi dengan rekan kerja. Beberapa pegawai cukup baik dalam perannya untuk pekerjaan yang sifatnya individual, tetapi gagal dalam pekerjaan yang menuntut teamwork, misalnya sulit beradaptasi dengan orang lain. Inisiatif. Banyak organisasi yang menganggap inisiatif pegawai sebagai hal positif dalam penilaian kinerja. Misalnya inisiatif pemecahan masalah yang jitu, inisiatif meredam konflik dalam tim, dan inisiatif untuk melakukan hal-hal baru yang memberikan hasil nyata. Pegawai yang punya inisiatif biasanya merupakan pekerja mandiri yang dapat menjalankan perannya tanpa perlu banyak supervisi dari atasan. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan sosial yang juga menjadi indikator penilaian kinerja bagi pegawai yang memiliki anggota tim atau bawahan, seperti manajer atau supervisor. Pegawai yang memiliki leadership kuat dapat membawa pengaruh positif bagi kinerja tim, seperti menjaga motivasi anggota, mengefisienkan pekerjaan, dan mengatasi hambatan tim lebih cepat. Perilaku. Aspek perilaku juga menjadi indikator penilaian kinerja pegawai yang cukup penting bagi banyak organisasi. Bahkan, seringkali indikator ini menjadi yang paling dominan melebihi hasil pekerjaan, terutama untuk pegawai dalam masa percobaan atau kontrak. Pegawai yang memenuhi target pekerjaan bisa gagal untuk dipertahankan karena punya perilaku buruk di kantor, seperti menolak perintah atasan, sering berkonflik dengan rekan kerja, tidak tepat waktu, bolos kerja tanpa alasan, dan sebagainya. Karakter. Karakter juga menjadi kriteria penilaian kinerja karyawan atau pegawai yang tak bisa diabaikan.
Bagi beberapa organisasi, karakter yang sesuai dengan budaya organisasi menjadi syarat nomor satu dalam mempertahankan pegawai. Adapun metode cara mengukur kinerja yang sering digunakan oleh pimpinan, di antaranya mengukur produktivitas secara kuantitas, melihat semangat dalam berkontribusi, faktor kedisiplinan, teliti aktivitas pegawai dalam memanfaatkan jam kosong, dan evaluasi dari berbagai pihak. Lalu, apakah ada pengaruh perilaku individu terhadap kinerja organisasi? Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dan budaya organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sekian materi pembahasan pada video kali ini. Semoga apa yang dibahas pada video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.